Meet-nya lagi bermasalah Iya gitu. kali ya. Tapi nggak Itu juga. juga logonya baru Pak. Pas saya share logonya baru, coba aja lihat. Oh ya, Iya logonya. yang logo apa Google Meet? Iya. Oh, tapi emang banyak ini nih kelihatannya tuh setting sekarang di sini ya. Ada ini sekarang turn on background blur. Banyak ini fitur ada aja baru fiturnya. Ya 21. Syahbahrul, salah Syahbahrul. Si Bintang sakit Pak Dudi. Masih sakit? Waduh, sakit berat ini berarti udah 2 hari nih. Syahbahrul salah link tuh. Oh Syahbahrul ya? Oh iya nih. Syahbahrul mana tuh? Biarin. Oh, masam lu. Terus siapa yang anak Pak Wahyu? Bisa main admit aja dah. Biarin aja. Siapa? Sabarul. Syahbahrul. Lah Dari bukan kelas sendiri. dia udah ini. Udah dari tadi kalau yang itu. Oh itu yang tadi cariin Pananang berarti. Saipul. Saipul ya? Saipul. Oh bukan Syahbahrul. Baru sesat. Itu Saipul emang nggak ada kabar itu. Katanya nggak masuk lagi. Iya, Saipul dari mana Saipul? Ya. Manado. Oh Manado. Kayaknya temen ente, Rip. Lagi nih. Oke ya, mulai aja deh, nggak apa-apa. Iya Pak. Nah, terlalu ya. Kelihatannya jaringan di tempat saya lagi bermasalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya udah lihat sekilas kuisnya, masih ada yang belum ngerjain ya? Kenapa ya? Aduh, gimana ini? Siapa yang belum ngerjain, Ngacung? Oh, yang belum ngerjain dulu. Kenapa belum ngerjain? Lah, kok ragu gimana sih? Ini kan saya bilang itu latihan, bahkan udah ada 2 kali kalau misalnya percobaan pertama jelek. Iya. Tapi kan kamu udah tahu tuh, oh soalnya kayak begini, kamu baca lagi. Nanti percobaan keduanya pasti lebih bagus. Nah ini kok ragu loh, gimana nih? Ya Allah, kayak mau ngelamar aja ragu. Cuma ngerjain kuis doang, gimana ini? Ada aja deh. Dan nanti saya buka lagi, kamu kerjain ya. Kalau sekarang kan udah ketutup ini, di close. Kan waktunya cuma sampai tengah malam itu. Mana nih? Result. Nih, kuis 5. Vido. Mana Vido? Cung. Oh, kamu. Terus Ajis, mana Ajis? Ajis? Saya Dad. Aduh, kenapa Ajis ngerjain Jis? Hah? Ingat ya, ini nilai di sini nggak penting. Yang penting kamu ada tadi apa namanya, bisa ngukur gitu loh. Kan kamu udah dapat materi ya. Itu. Jadi kalau misalnya di perjam pertama, oh ternyata ini saya belum ini, kamu tinggal coba lihat lagi apa slide-nya, baru setelah merasa sudah siap kerjain lagi tuh percobaan keduanya. 2 kali loh saya kasih ininya percobaannya. Ya. Ini lihat tuh bagus-bagus yang lain. 93, 90. Berapa lagi 80. Nah, ini memang masih ada nih. Firda yang pertama nanti kuis 2-nya dikerjain ya.
Ya nggak apa-apa nilai ini, tapi kan tuh kalian nanti udah apa bentuk soalnya gitu loh. Ya, kira-kira nanti untuk UTS nih soalnya kira-kira seperti apa itu udah tahu gitu loh. Ya. Firda baru join ya, Firda ya. Firda yang quiz 2-nya nanti dikerjain ya. Dede Wandi mana Dede Wandi? Dede. Halo, Jadi Wandi. Dek. Dede mana Dede? Ya Pak, ini Pak. Dede kamu yang quiz 2 beneran kamu nol atau kamu nggak di ini? Nggak di apa? Atau gimana ini? Masa nol nggak mungkin ini? Hah? Kamu nanti saya hapus. Nanti kamu kerjain lagi ya. Jadi ya. Ya Pak, itu teh waktunya habis belum keisi semua Pak. Ya tapi masa nggak ada satupun yang bener kamu ini. Ya ntar diulangi ya. Ya Pak. Oke deh. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Maksud tuh kenapa saya ngasih kuis sebetulnya ya tadi itu untuk latihan ya, juga untuk mengenali bentuk soal-soal nanti, jadi ketika UTS nanti nggak kaget ya. Karena kan bentuk soalnya ada banyak tuh, ada short answer. Nah, short answer ini memang paling memang nanti akan dicek lagi manual, tapi kalau saya sih mungkin saya nggak dulu deh ya, karena terlalu banyak 2 kali percobaan lagi, berarti saya harus 50 percobaan, saya ini terlalu menyita waktu ya. Tapi kalau di UTS ya mau nggak mau harus ya. Jadi kalau di short answer itu bisa jadi nanti kemungkinan pilihannya misalnya bisa jadi terlalu banyak, jadi nggak saya tuliskan semua gitu. Misalnya kadang-kadang ada yang menuliskan sel promnya, ada juga tuh ya, tuliskan perintah ini sel promnya ditulis pakai dolar. Nah, padahal saya ngasih pilihannya nggak pakai dolar misalnya, kan itu karena nggak sama dianggap salah, padahal ya dolar maksudnya kan sel prom gitu, harusnya dianggap benar ya. Jadi memang harus di manual ya. Jadi maksud saya itu biar kalian nanti paham, kalau misalnya tuliskan perintah bener-bener perintahnya aja gitu, shell promnya nggak usah ditulis misalnya gitu ya, kayak gitu. Kemudian kadang-kadang kan bisa jadi spasinya ada yang 2, padahal kalau kita nulis perintah di command lain kan nggak masalah spasi 2 gitu ya. Nah, memang harus dicek bener gitu kalau short answer. Nah, yang lain misalnya jawaban lebih dari 1 ya. Nah, itu juga harus hati-hati, karena kalau yang bikin soal nggak nggak sesuai ngasih nilainya, bisa jadi ketika di checklist semua itu dianggap benar ya. Jadi nanti yang ngerjain ya gampang aja, di checklist aja semua nanti dianggap benar. Nah, itu juga harus benar gitu ngasih soalnya ya. Jadi kalau misalnya yang lain harusnya dikasih minus tuh. Jadi kalau di checklist semua jawabannya, maka hasilnya 0 gitu ya. Kemudian yang lain apa lagi? Pilihan ganda biasa, pilihan ganda jawaban lebih dari 1 ya kan. Kemudian true false ya, ada juga true false gitu. Kemudian sebenarnya essay ada, tapi saya biasanya essay jarang lah ngasih essay ya, kecuali praktek ya. Praktek terus harus dituliskan langkah-langkahnya, bisa jadi ya. Itu aja ya evaluasinya untuk kuis ya. Kuis yang harusnya kuis 5 ya, jadi kuis 4-nya 3-4 belum tuh ya. Untuk hari ini juga kayaknya kuisnya belum ya, padahal sebetulnya mirip ya, karena ini masih collection hari ini materinya, jadi mirip dengan yang list kemarin, cuman ada beberapa ada perbedaannya aja, ada yang istilahnya nggak bisa diubah nilainya gitu ya. Kemudian ada juga bisa ditambah tapi nggak bisa diubah tuh.
Nah, jadi nanti harus dipahami perbedaannya ya antara collection sama-sama collection ya, seperti list kemarin. Kalau list itu benar-betul kayak array di bahasa pemrograman lain ya. Jadi dia ada indeksnya ngurut gitu ya, dia berurutan nggak random. Kemudian ada indeksnya, jadi kalau mau mengakses pakai indeks kayak kemarin ya, indeksnya pakai dituliskan dalam kurung siku itu. Nah nanti ada juga nggak ngurut, jadi dia kalau kita tampilkan misalnya bisa ngacak gitu ya, jadi nggak urutan, istilahnya unordered ya gitu ya. Oke, ini untuk kuis. Sekarang materinya silahkan di pertemuan ke-6 ya. Nah ini ada yang namanya tipe data tuple ya, tipe data tuple. Kalau misalkan ya waktunya masih cukup, saya ingin nyambung ke tipe dataset ya, karena sebetulnya mirip juga ya. Jadi kalau satu udah nguasain, sebetulnya tinggal ini bedanya apa sih gitu ya, seperti itu. Oke, silahkan di download dulu slide-nya ya. Nah ini sekarang materinya tipe data tuple. Nanti kalau ada waktu kita sambung ke tipe dataset ya. Nah, kemungkinan nanti di pertemuan ke-7 itu tipe data dictionary. Ya, yang dictionary. Jadi UTS saya sih maunya sampai dictionary. Nanti setelah UTS baru ke flow control ya, ke pencabangan if, kemudian ada pengulangan for lalu while gitu ya. Jadi lebih menarik nanti kalau sudah ada if dan while ya, kita bisa bikin. Kalau sekarang baru tipe data itu agak susah bikin programnya ya, belum terlalu bisa gitu ya. Baik, kita mulai aja ya. Jadi tuple ini kalau kemarin list ya sama-sama berurut ya, collection yang berurut. Kalau list bisa diganti, kalau tuple tidak dapat diganti, unchangeable, atau istilah lainnya adalah immutable, ya imun, ya. Jadi dia tidak bisa diubah, ya. Kemudian berikutnya tuple membolehkan ada anggotanya yang sama atau duplikasi, ya. Gitu. Kemudian untuk menuliskan tuple itu menggunakan simbolnya adalah kurung lengkung ya, kurung biasa, atau kalau bahasa Inggrisnya namanya parenthesis atau round bracket, ada juga ya yang mengistilahkannya seperti itu ya. Jadi kurung biasa ya, tanda kurung. Ini contoh untuk mendefinisikan suatu tuple. Contohnya misalnya ini, this tuple ya sama dengan, nah ini dalam kurung nih, kurungnya kurung biasa, kurung lengkung ya, apple, banana, cherry, print this tuple ya, print this tuple. Coba dicoba dulu deh, dicoba dulu ya. Di selnya Python aja ya, jadi belum pakai file. Ini masih belum pakai file. Nanti kalau udah berupa program, nah baru kita gunakan file, ya. Ini bisa di copy nggak coba ya? Oke, this tuple sama dengan ya, kemudian print this tuple. Oke, kemudian boleh juga pakai tipenya ya, dicek tipenya, tipe. Nah, kelasnya adalah tuple ya, otomatis ya. Kalau kita mendefinisikan suatu variabel menggunakan tanda kurung seperti ini, maka dia akan dianggap sebagai tuple ya.
akan dianggap sebagai tuple. Oke, udah dicoba? Sudah, Pak. Kalau list kemarin pakai apa? Simbol kurungnya, kurung apa? Kurung siku, Pak. Siku ya, jadi jangan sampai lupa tuh, baru 1 pekan kemarin ya. Jadi kalau list kurung siku, ya, kalau tuple itu menggunakan kurung biasa ya, kurung lengkung. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Untuk mengakses ya, karena ini juga berindeks, maka tuple kalau mau itemnya mau diakses sama seperti list dengan menggunakan nomor indeksnya. Ya, contoh misalnya nih, mencetak item kedua itu berarti indeksnya nomor 1 ya, karena seperti biasa indeks selalu dimulai dengan nomor 0 ya, ingat. Jadi ini 0 apple, kemudian banana 1. Jadi kalau kita mau menampilkan item kedua ya, artinya indeksnya nomor 1, harus diingat ya, karena kalau indeks mulainya dari 0 ya. Jadi ini print di tuple 1 itu akan menampilkan apa? Banana ya. Oke, kita coba lagi ya. Jadi tuple-nya udah, tinggal kita ketikkan print this tuple pakai kurung siku, nomor indeks ditutup dengan kurung biasa ya. Nah, hasilnya adalah banana ya. Kalau kita apa namanya ubah jadi 0 ya, berarti ini akan muncul apa? Apple ya. Kalau kita ubah 2 berarti yang muncul cherry gitu ya. Karena indeks, ingat, dimulai dari angka 0 ya. Indeks 0 berarti keluarannya adalah apple, indeks 1 banana, indeks 2-nya adalah cherry ya. Oke, silahkan dipraktekkan dulu ya. Jadi sebetulnya untuk sampai sekarang ya, kita belum bikin suatu program sebetulnya, kita baru dasarnya aja ya, masih tipe data. Kemarin kita belajar operator, kemudian variabel gitu ya. Nah, jadi memang mungkin sedikit monoton, tapi memang ini perlu juga biar kita tahu nih perbedaan tiap tipe data. Nanti kita akan tahu ya, kalau misalnya ada suatu kasus itu harus menggunakan tipe data yang mana yang cocok gitu ya. Oke, jadi sekarang ya terima aja ya, ditelan dulu lah istilahnya ya, ditelan dulu aja. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, lanjut lagi. Nah, sama juga ya, di tuple juga bisa menggunakan indeks negatif, dan aturannya sama ya. Berarti dimulainya dari akhir tuple, min 1 berarti item terakhir, min 2 kedua terakhir, min 3 ketiga terakhir, dan seterusnya ya. Oke, contoh ini menampilkan item terakhir dari suatu tuple, berarti pakai angkanya min 1 ya. Oke, kita coba lagi. Ya, jadi ini tinggal diganti dengan min 1. Jadi untuk menampilkan seri ya, itu bisa menggunakan indeks positif maupun negatif ya. Positifnya adalah 2, kalau negatifnya pakai min 1 gitu ya. Kemudian min 2-nya adalah banana, dan min 3-nya adalah apple ya. Jadi dimulainya dari akhir tuple ya, mulai min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Tapi ya
umumnya ya kalau di pemrograman sehari-hari ya kita biasanya pakai yang positif ya, jarang pakai yang negatif. Ya. Gimana? Udah dicoba? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita lanjutkan lagi. Range index sama juga ya, bisa menggunakan apa namanya range index ya. Jadi ingat yang penting yang indeks awal itu akan termasuk yang ditampilkan, sedangkan indeks terakhir itu tidak termasuk ya. Jadi misalnya seperti ini 2.25, 2-nya termasuk ini ya, sedangkan 5-nya tidak. Berarti sebetulnya hanya menampilkan indeks kedua, 3 dan keempat. Jadi hanya 3 item yang akan ditampilkan ya. Meskipun kalau kita lihat di sini ini harusnya ada 4 ya gitu. Tapi ternyata aturannya adalah untuk indeks terakhir ini tidak termasuk yang ditampilkan. Ya. Jadi kalau 2.25 artinya mulai dari cherry, orange dan kiwi ya. Cherry itu ikan ini 0 apple, kemudian banana 2 ya. Cherry 1 banana 1, cherry 2. Nah, 2 berarti mulai dari cherry. 3, 4, 5-nya tidak termasuk, berarti hanya sampai kiwi. Ya. Oke, kita coba lagi. Oke, nanti kita ganti aja di stapel 2 gitu ya. Di stapel 2 ya. Print this stapel 2. Oke ya. Sampai mango. Print di stapel 2 2.25 ya. Nah, berarti cherry, orange sampai kiwi ya. Oke, silahkan dicoba. Kemudian ini juga sama ya, mirip dengan list kemarin. Jika nilai awal tidak ditentukan, maka range-nya akan dimulai dari item pertama. Ya, sedangkan kalau nilai akhir tidak ditentukan, maka range akan berakhir sampai dengan akhir dari tabel. Ya, kita coba contohnya ya. Jadi kita gunakannya di stapel 2 ya, di stapel 2. Ini kita coba yang ini. Ini tidak ada nilai awal. Ya, hasilnya berarti mulai 0 sampai 3 ya, karena 4-nya tidak termasuk. Ya, 0 itu berarti apple, 1 banana, 2 cherry. Ya. Nah, yang keempatnya nggak masuk. Ya. Oke, berikutnya kita coba lagi yang tidak ada nilai akhirnya 2.20 ya. Kita coba lagi. Oh, sorry, salah.
Kita pakainya di stapel nih, maaf. Makanya tadi kenapa orange-nya nggak masuk ya. Ntar dulu. Yang atas dulu ya, maaf nih. Ini saya hapus dulu. Nah, ini pakai di stapel 2, nggak ada yang ngingetin ya. Makanya harusnya satu lagi tuh ya. Nah, ini yang benar ya, orange. Ingat ya, jangan salah nih. Variabelnya di stapel 2, jangan bukan di stapel ya. Kemudian tadi apa? Mulai dari 2 sampai ininya kosong ya. Artinya mulai indeks kedua sampai terakhir, sampai mango. Ya, oke, praktekkan. Mana udah dicoba? Ya, dipahami ya. Jadi ini kita gunakan yang di stapel 2. Ya, di mana di stapel 2 anggotanya ada apple, banana, cherry, orange, kiwi, melon, mango. Ya. Kemudian kalau kita mau menampilkan suatu range, ya, namanya range berarti ada nilai awal, ada nilai akhir. Ya, cuma nilai akhir nanti tidak termasuk yang ditampilkan. Ya, jadi kalau kita tulis apa namanya 2.25 artinya indeks kedua sampai dengan indeks 4, 5-nya nggak masuk. Ya. Lalu kalau nilai awal tidak dituliskan maka artinya mulai dari awal tapel. Ya. Lihatnya yang ini ya, yang ini salah nih karena pakainya tapel bukan tapel 2. Jadi mulai dari apple sampai dengan orange. Ya, kalau nilai akhir tidak dituliskan, maka dianggap sampai dengan akhir dari apel. Ya, berarti di sini mulai indeks kedua cherry sampai dengan terakhir yaitu mango. Ya. Nah, udah dicoba. Oh iya, tadi gara-gara kurang apa di stapel 2 jadi yang keluarnya salah tadi. Ya makanya saya juga tadi agak ragu nih, kok cuma 3 ya, harusnya 4 ya. Ya, ternyata ini yang kita gunakan adalah yang anggotanya memang cuma 3 ini, di stapel kan cuma 3. Mau kasih ujungnya 5 juga tetap aja yang tampilnya 3. Ya. Oke, lanjut ya. Ada juga sama seperti di dalam list ada namanya range index negatif. Ya. Jadi seperti dengan indeks negatif biasa, range index juga artinya mulainya dari akhir suatu tapel ya. Gitu. Contoh seperti ini. Ya, print di stapel min 4 tik 2 min 1. Ya. Nah, berarti mulai dari min 1 min 4 berarti dari ya sama ngitungnya cuma dari akhir ya. Berarti mango itu min 1, melon min 2, kiwi min 3, orange. Nah, berarti mulai orange sampai mango nih. Nanti keluarannya ya. Oke, kita coba. Ininya min 4, di sini min 1. Ya. Oh ya, sorry. Tetap min 1 tidak ikut ya, maaf ya.
Ya Pak, tidak ikut. Tidak ikut. Jadi hanya 3 ya. Iya Pak. Nah. Jadi sama seperti yang positif. Artinya nilai akhir itu tidak ikut nilai akhirnya. Baik. Nah, bagaimana cara mengubah nilai item ya? Nah, sebetulnya defaultnya secara default ya, item di dalam tuple tidak bisa diubah karena tadi sifatnya adalah unchangeable atau immutable ya, gitu. Tidak dapat diubah sebetulnya, tapi bisa diakalin istilahnya ya. Nah, cara ngakalinnya gimana? Jadi diubah dulu menjadi list ya, diubah menjadi list dengan method list ini constructor ya istilahnya ya, constructor list, lalu dilakukan pengubahan, baru dikembalikan tipe datanya jadi tuple lagi nih ya, gitu. Jadi dibalikin lagi x-nya nih, x sama dengan tuple y lagi ya, sehingga terjadi perubahan ya. Padahal harusnya nggak bisa diubah, nggak karena sifatnya istilahnya read only. Kalau di dokumen tuh read only, nggak bisa diubah ya. Gitu. Itu bedanya tuple dengan list ya. Kalau list sama juga ordered, berindeks, tapi changeable ya, bisa diubah. Nah, kalau tuple bedanya tidak dapat diubah, tapi yang lainnya sama, ordered ya, karena ordered berarti ada indeks ya, berindeks, kemudian tidak dapat diubah. Nah, jadi mengakalinya adalah dengan mengubah dulu, dikonversi ke list, baru setelah dilakukan perubahan dikembalikan menjadi tuple lagi. Oke, kita coba ya. X sama dengan ini, lalu kita ubah tipe datanya ya, jadi y-nya jadi list ya. Kalau mau di tipe y ya, list, isinya sama ya, print y. Banana cherry, cuman pakai kurung siku sekarang, artinya itu sudah tipe datanya sudah berubah jadi list ya. Lalu langkah berikutnya lakukan perubahan ya. Indeks berapa nih tadi yang mau diubah? Apa nih? 01 banana ya, banana diubah jadi kiwi. Y1 sama dengan kiwi, gitu ya. Baru saya print dulu y-nya ya. Nah, udah berubah tuh ya, banananya udah berganti jadi kiwi, baru diubah lagi jadi tuple. Tuple y ya. Nah, gitu. Tipe X adalah sudah tuple ya, kemudian isinya sekarang sudah berubah jadi kiwi, gitu ya. Itu ngakalin istilahnya ya, karena secara defaultnya harusnya tidak boleh diubah, tidak bisa. Oke, silahkan dicoba dulu. Ini kayaknya belum dipakai ya, saya tutup dulu aja. Lanjut Pak. Ya, nah. Lalu. Belum. Sabar mal. Oh, beluman. Oke. Kirain pada diem semua udahan yo. Ini fontnya segini, ukurannya kelihatan? Kelihatan Pak, kelihatan.
Kalau nggak bisa digedein lagi. Jadi kalau tuple istilahnya nanti buat data yang read only nanti ya. Jadi di input sekali nggak boleh diubah. Nah, kita gunakan tuple tuh, ya. Gitu. Tapi kalau datanya dinamis, ya kadang-kadang ada nih database yang nggak boleh diubah, ada juga, ya. Gitu. Nah, kita kalau di istilahnya di Python diakomodasi dengan tipe data tuple. Ya, jadi input sekali doang tuh. Sekali di input, habis itu tinggal dibaca aja isinya. Gitu, tapi nggak bisa diubah. Ada yang seperti itu ya. Nah, kalau yang dinamis, sering kali berubah, ya kita gunakan list. Kemudian nanti, kalau misalnya tidak boleh diubah, tapi masih boleh ditambah, kita gunakan namanya set. Nanti ada lagi ya, pakai set namanya. Jadi datanya boleh ditambah, tapi yang sudah diinput nggak boleh diubah. Itu pakai set itu. Ya. Kalau tuple tidak boleh diubah, tidak boleh ditambah juga, nggak bisa. Ya. Paling tadi ngakalinya apa? Pakai konversi dulu ke list, ya, lalu diubah atau ditambah, ya. Setelah itu dikembalikan jadi tuple lagi. Oke, mana udah? Insya Allah. Udah. Oke, lanjut kalau gitu. Nah, ini sama seperti di list juga, ya. Jadi bisa menggunakan loop for, ya, dengan loopnya menggunakan for untuk menampilkan seluruh item dalam tuple, ya. Contohnya seperti ini, this tuple, ini pakai yang this tuple ya, atau mau yang tuple dulu boleh ya, terserah. Yang penting pakai for-nya adalah for x in this tuple print x, gitu ya. Oke, kita coba, ya. Ini harusnya masih ada ya. Print this tuple. Pakai tuple, kalau pengen yang banyak ya tuple 2 ya, silahkan aja. Boleh pakai yang this tuple atau this tuple 2 ya. For x in this tuple, itu ya, jangan lupa diakhiri dengan titik 2 ya. Print X. Nah, gitu ya. Hasilnya akan menampilkan ya di pengulangan pertama menampilkan apple, pengulangan kedua menampilkan banana, lalu pengulangan ketiga menampilkan cherry. Jadi akan diulangi sebanyak jumlah item dari this tuple ya. Kalau misalnya ini saya ganti di tuple 2. Nah, hasilnya ya seluruh item dari di tuple 2 akan ditampilkan ke layar. Oh, ini agak beda dikit ya, saya pakai selnya yang apa, pakai yang IDLE ya, IDLE, bukan pakai yang apa shell from-nya Linux ya, langsung pakai IDLE nih. Jadi untuk historinya di sini pakai AP, kalau di Linux kan pakai panah atas ya. Oh iya Ustadz, itu buat caranya kayak di terminal kan, terminal diarahin ke atas langsung keluar
Ya. perintah yang sebelumnya. Lah kalau di Python gimana itu Tat? Ya, di IDLE pakai AP ke atas, ke bawahnya alt N. Jadi previous, P-nya previous, N-nya next. Gitu ya. Ada di sini nih, ada di mana ya? Nah ini previous history AP, next history alt N. Tuh, dia pakainya ini. Ya. Oh iya, Pak. Jadi ada historinya juga, cuman ya nggak bisa pakai panah atas ya. Kalau saya terbiasa di Linux, jadi agak kagok sebetulnya awal-awal ya. Baru tadi juga saya pakai, saya nemu alt P, alt N gitu. Masih sering pakai panah atas, jadi kalau kita di sini pakai panah atas dia kursornya naik ke atas. Jadi agak bikin bingung juga ya, terbiasa di shell Linux. Oke, gimana? Sudah dicoba? Sudah Pak, lanjut. Oke, lanjut. Yang lain nih, jangan sampai belum. Oke. Kemudian di tuple juga sama. Jadi hampir sebagian kecuali tadi ya, yang immutable itu ya. Sebetulnya yang lainnya mirip-mirip aja. Ya, paling nanti di apa ya? Menghapus nggak bisa. Ya, tapi bisa menghapus tuple-nya. Itemnya nggak bisa dihapus, tapi tuple-nya bisa dihapus ya nanti. Oke, sekarang memeriksa apakah suatu item itu terdapat pada tuple, ya anggotanya. Ini sama juga pakai in, ya. Contoh di sini pakai if ya, kita minta bantuan pencabangan if karena ini ada decision, ya keputusan. Jika apple terdapat dalam list tuple, maka tampilkan yes, apple is in the fruits tuple. Kembali saya ingatkan di sini, ini akan menampilkan apple dalam tanda kutip tunggal, ya. Itu yang di sininya tunggal, di sininya yang di luarnya itu pakai kutip ganda. Yang kata apple-nya pakai kutip tunggal. Ingat nih, jangan pakai kutip ganda juga, nanti error ini. Ya. Baik. Kita coba. Dan ini apa copy paste-nya, kalau di terminal kan pakai Ctrl Shift ya paste-nya. Di sini pakai Ctrl V biasa ya. Agak beda juga. If apple in this tuple, maka tampilkan yes. Kalau di terminal nih, di sini Ctrl Shift V. Nah, kalau di IDLE-nya, di apa? IDE-nya Python pakai biasa aja Ctrl V. Ya. Karena Apple ada ya, ini Apple. Mana di? Nah ini di staple ya, di staple ya. Apple adalah anggota dari staple. Karena anggota dari staple, maka tampilkan yes, apple is in. Ya, ada di dalam tuple fruit, gitu ya. Yes, apple is in the fruit tuple, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ubah, jangan apple ya. Tuh, ini kemana lagi kursornya ya? Mungkin kagok ini. Saya ganti nih, apple jadi banana, kiwi ya, atau masih banana? Banana. Ya. Kalau gini gimana? Hasilnya pasti, aduh. Ini harus ke ini lagi. Ya. If banana in, loh, salah ini. Oh iya benar ya. Ustaz masih Tadi Pak. yes Ya. apple itu Ustaz tulisannya. Apple Pak. Maksud saya itu yang nggak ada gitu loh. Tapi saya tulisnya yang ada. Maaf. Oh iya ya Pak. Mau saya tulis sembarang harusnya ini jangan banana.
Ya, kiwi misalkan kiwi nggak ada nih. Kan harus kagok juga pakai ide yang lainnya. Nah, harusnya kan kosong karena kiwi nggak ada di dalam tapel gitu ya. Maksudnya begitu. Kita belum belajar apa formatting nanti ya, belajar formatting. Jadi menampilkan apa tapi bisa sih langsung ya. Oke, gimana udah dicoba? Sudah Pak, lanjut. Ini gampang ya, jadi masih if-ifan masih gampang. Tapi belum diajarin nanti diajarinnya. Berarti habis setengah semester, habis UTS nih, baru ke if, kemudian for ya, if for. Oke, berikutnya untuk mengetahui jumlah tapel ya, maksudnya ini jumlah dari item maksudnya ya. Jumlah item yang ada di dalam tapel sama juga perintahnya adalah atau apa ini fungsi ya, fungsinya adalah len. Nah, sintaksnya seperti ini, print len lalu nama tapelnya ya. Oke, kita coba print len this tuple, maka ini akan menghasilkan berapa yang ini? 3 ya. Kemudian kalau di tuple 2 ini akan jadi 7 ya. Gitu. Kalau yang X berapa X? X-nya 5. Kok X5 ya? Enggak. X itu masuk ke minggu Pak kayaknya Pak. Kenapa? X-nya masuk ke minggu itu Pak. Coba dicek Pak. Iya. Pakai print X Pak. Kayaknya Iya ya. itu Pak. Jadi ya, enggak. Oh, Karena yang for tadi Pak, yang pas di for tadi. kenapa X-nya jadi mango ya? 5 ini karena X-nya nih dianggap string ini. Jadi ada 5 karakter nih. Iya Pak. Print X di sini masih ini. Berubahnya kayaknya yang Oh, ini ya terakhir ya. Iya Pak. Yang ini nih. Print X. For X in. Nah, X-nya ternyata diisi dengan yang terakhir tuh mango ya, benar-benar. Oke. Makanya memang harus hati-hati ya. Apa namanya menggunakan variabel nih. Variabel X-nya ketiban sama X yang di sini. Ya, karena masih satu memori tuh. Ya. Masih satu memori. Kecuali saya keluar dulu. Oke. Lanjut Pak. Lanjut menambahkan item. Ya, kalau nama nggak jelas nggak bisa ya. Tadi immutable, tapi yang ya bisa diakalin sih sebetulnya sama kayak itu ya, kayak mengubah item. Ya,
Diubah dulu jadi list, ditambah, baru diubah lagi jadi tuple. Ya. Oke, jadi intinya secara default tidak bisa ditambah ya anggotanya. Oke, berikutnya membuat tuple dengan satu item. Ya. Nah, kita bisa saja membuat tuple dengan hanya satu item, tapi harus menambahkan tanda koma nih, ya setelah satu itemnya ya. Maka jika tidak, maka si Python itu akan menganggap bahwa itu bukan tuple. Ya, contoh seperti ini misalnya. Yang bawah ya. Kalau ini karena ada koma, ini dianggap nanti munculnya ini adalah tuple ya hasilnya. Tapi kalau seperti ini, maka kira-kira ini akan anggap sebagai apa nih hasilnya? Kalau seperti ini. String ya. Oke. Nah, jadi nanti kalau seperti ini nggak ada koma, maka ini dianggap string ya, seperti X tadi itu mango ya. Nah, itu dianggap string. Kemudian tadi nih put. Sebentar. Oke ya, kita coba dulu. Efeknya. Ini pakai, jangan di stapel lagi ya, pakai sembarang aja ya. Nanti niban lagi nih, ya biar nggak niban-nibanan. Pakai A aja ya, A sama dengan gitu ya. Apple, ini pakai koma nih, ya. Kemudian tipe A, pakai print boleh ya. Hasilnya tuple. B sama dengan Apple, tapi nggak pakai koma, ya. Tipe dari B adalah str, string. Nah, oke, coba ya. Nah, saya ini dulu sebentar. Gimana? Udah dicoba? Ya, jadi kita lihat di sini kalau yang B itu nggak ada koma, ya, jadi karena ini dianggap bukan collection ya. Kalau seperti ini berarti bukan collection nih, ya. Jadi dianggap ini bukan tuple nih, string biasa, ya. Jangan ini karena ada koma dianggap nanti oh ini masih ada, bisa ada lanjutannya, gitu ya. Oke, berikutnya menghapus item, ya. Ini juga sama, ya. Item di dalam tuple tidak dapat dihapus karena tadi tuple itu unchangeable, ya. Tetapi tuple-nya sendiri bisa dihapus, jadi semua itemnya hilang, ya. Nah, perintahnya adalah menggunakan keyword del, ya. Del, ya. Kita coba. Kita gunakan yang tuple boleh ya. Print this tuple.
Ini harusnya masih yang itu ya, masih yang 3. Oke. Del Distapel. Oke ya. Print Distapel. Nah, error katanya name Distapel is not defined. Ya, jadi seolah belum didefinisikan ya karena sudah dihapus. Ya. Oke ya. Oke, silahkan dicoba. Udah? Udah, Pak. Oke. Aduh. Ya. Lanjut. Menggabungkan dua buah tapel. Nah, ini juga sama ya. Jadi menggunakan operator plus atau tambah ya. Cuman kalau kemarin untuk list ada pakai apa lagi? Join ya kalau nggak salah ya. Union ya, kan join union. Nah, sekarang di tapel hanya plus saja ya. Hanya menggunakan operator plus. Ya. Jadi masih bisa ya, aneh juga ya. Oh, karena dia ke yang baru ini ya. Jadi nggak bisa nih, yang tapel 2 ditambahin ke tapel 1 nggak bisa. Ya. Kalau kemarin kan ada ya, tapel 2 digabung ke tapel 1. Nah, kalau ini kan ya, seolah-olah ini tapel baru nih, ya. Ada tapel baru, bisa kalau kayak gini. Oke, kita coba lagi. Tapel 1. Kemudian tapel 2. Baru digabung. Tapel 3 sama dengan print tapel 3. Nah, itu ya. Oke, silakan coba. Digabung tapi dimasukkan ke variabel baru ya, bukan dimasukkan ke variabel tapel yang sudah ada, nggak bisa. Karena tapel tadi nggak bisa ditambah ya. Udah? Udah, Pak. Oke, lanjut. Ini konstruktor tapel ya. Jadi selain kita definisikan menggunakan kurung doang, ya bisa juga apa namanya menggunakan konstruktor tapel ya. Jadi ini mirip dengan yang tadi
kita pernah pakai yang mengubah ya, mana mengubah. Nah ini ya, jadi ini istilahnya di apa? Diubah jadi tuple lagi menggunakan konstruktor tuple. Ya. Jadi ini sama nih, ya. Di tuple sama dengan tuple ini bisa juga. Ya, kalau yang normal kan, yang biasa ya, itu di tuple sama dengan langsung yang ini, ya. Tapi bisa juga ini untuk apa? Ya sekedar meyakinkan aja ya, meyakinkan bahwa nanti yang akan apa namanya ditambahkan itu berupa tuple ya. Dan yang harus ingat tadi ini nih, ya, ininya apa, kurungnya ada 2 berarti, ya, nggak boleh 1, ya, harus ada 2. Oke ya, kemudian terakhir ini daftar metode yang ada di tuple, ada count dan index saja ya. Count, return the number of time. Jadi ini untuk menampilkan apa namanya, ada berapa suatu item apa namanya di tuple ya. Karena tuple juga boleh duplikasi ya, membolehkan duplikasi. Ya. Kalau kita lihat tadi di sini contohnya nggak ada yang double ya, rata-rata semuanya 1 ya. Tuh. Kemudian berikutnya indeks. Ini menampilkan posisi ini, indeks keberapanya ya. Coba ya kita lihat ya yang indeks. Pakai print mungkin ya. Print indeks dari apa nih? Banana misalnya ya. Gimana cara ininya ya? Indeks, kita dulu. Contohnya mana? Kita lihat contohnya dulu nih. Yang count dulu aja ya. Coba count. Misalnya C ya, C atau pakai yang itu tuh tuple 3 nggak apa-apa. Ya. Print Oke, ini masih ya. Kemudian X sama dengan tuple 3. Wih, keren juga nih. Tuple 3 dot count 5. Kok 5? 2 misalnya ya. Ada berapa kali angka 2 muncul ya. Baru pokok X lagi, nggak apa-apa lah. Print X. Nah, 1 ya. Ini nggak ada yang sama soalnya ya. Kalau ada yang sama nanti muncul bisa 2, bisa 3 gitu ya. Untuk count seperti itu ya. Kalau yang indeks contohnya pakai yang Y deh, Y sama dengan
tapel 3 titik indeks. Nah, indeksnya misalnya yang C nih, ya. Oh, sorry. Tapel 3 dot indeks. Oh ya. Oh, sorry, C pakai itu ya. Kenapa salah coba? Karena C ini apa? Ada stringnya Pak. String, pakai kutip ya. Nah. Print. Yeah. Oh, kedua tuh. Indeksnya ya. Jadi 0, 1, 2. A-nya 0 nih. A0, B1, C-nya 2. Nah, jadi indeks kedua. Kalau misalnya angka 1, ribet pakai ini nih. Alt P angka 1 misalnya. Bener deh. Kalau 1 nggak pakai ini ya. Nah, baru print Y 3 ya. Kenapa 3? Ya indeks ketiga angka 1 ya. Kalau 1 karena integer jangan pakai kutip ya. Oke, silakan dicoba-coba dipraktekkan ya. Nah, ini masih ada waktu ya. Saya mau lanjut ke set ya. Set juga mirip-mirip, jadi nggak terlalu panjang sebetulnya, nggak terlalu banyak ya. Nah, nanti saya akan upload ulang tuh. Saya sebenarnya udah bikin juga yang digabung loh ya. Nanti saya upload ulang, kalian download lagi ya. Jadi pertemuan 6 nih dua tipe data ya. Tipe data tuple dan set. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tuple? Insya Allah nggak ada Pak. Ngerti Pak. Paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamal. Biar bisa di Pak, kok tempat saya nggak bisa ya? Apa aja yang nggak bisa Rip? Mau buat kon tuh. Hah? .com kali ada titiknya. Ya udah, Anggotanya yang mana? Ditampilkan dulu. udah. Udah. Tulisannya Kamu yang mana? trashback. Hah? Trash. Enggak, yang mau dihitung yang item yang mana nih? Yang A, B, C, 1, 2, 3. Dua. Duanya pakai kutip nggak? Duanya nggak pakai kutip. Enggak. Sama kayak Bapak gitu. Oh gitu. Tapi coba ditampilin dulu, bener nggak? Di print dulu tapel 3-nya Print tapel 3. biar dia Udah. nggak error. Ada gitu loh. Udah. Sama benar. Kalau ininya apa? X-nya ini kan bebas nih kan? Bebas, ini bebas ini. Nah, Kurang spasi kali. Apa gimana? Taruh sebentar. Dulu, saya masukkan dulu. udah tahu deh. Kenapa? Apa penyebabnya? Oke, silakan di download ulang. Ya, ini udah yang ditambahin set nih yang ini nih.
Nah, materinya ada 2 ya sekarang. Ini belum dikasih. Tipe data set. Oke. Nah, oke ya. Silahkan di download ulang. Ini tabel. Oke. Nah, sekarang ke set. Ya, jadi set. Nah, ini nih. Ini menarik, set ini begini nih. Dia tidak berurut dan tidak berindeks, ya. Karena tidak berurut, jadi tidak mungkin pakai indeks, karena ngacak istilahnya ya, gitu. Kalau ngurut berurutan atau suatu urutan itu bisa pakai indeks. Kalau tidak urutan, maka tidak mungkin ada indeks, ya. Kemudian, nah ini karena tidak ada indeks, nggak boleh ada duplikasi data, ya, nggak boleh ada data yang sama, ya. Nah ini apa namanya perbedaannya, ya. Kenapa nggak boleh ada data ya? Nanti bingung. Ini misalnya ada tadi apa 2 anggota yang sama, misalnya buah ya, buah melon ada 2. Nah, melon yang mana bingung? Ya, makanya di sini tidak boleh ada duplikasi atau tidak boleh ada data yang sama. Kemudian untuk penulisannya, cara mendefinisikannya adalah dengan menggunakan kurung kurawal. Ya, nah ini contohnya. Ya. Misalnya, ya, ketika kita definisikan, ini urutannya seperti ini nih, apple, banana, lalu cherry, ya. Nanti ketika ditampilkan bisa jadi urutannya nggak sama, ya, karena tidak berurut tadi, ya. Maka kita nggak bisa memastikan bahwa ketika ditampilkan, ya, ternyata apple, banana, cherry juga bisa jadi banana dulu. Atau cherry duluan, baru apple, baru banana, atau cherry dulu, lalu banana, baru apple gitu ya. Jadi ini tergantung si Python-nya ya yang ngatur, bukan kita gitu ya. Oke, kita coba ya. Namanya diset. Diset sama dengan apple, banana, cherry ya. Print this, oh ada di set tuh. Oh. Oh, ternyata cherry dulu, baru apel, baru banana. Ya. Jadi ketika disimpan ternyata beda dengan yang kita definisikan urutannya. Ya. Oke ya. Tapi sih apa namanya tetap ya. Kalau sekali disimpan, urutannya misalnya cherry, apple, banana, ya ketika ditampilkan pasti akan itu terus. Saya malah ngurutnya dari belakang, Pak. Ya nggak apa-apa, makanya kan bisa beda-beda ya. Iya, cherry, banana, apel. Ya. Jadi berurut gitu. Oh, jadi ini memang beda-beda gitu, Ustaz. Iya, makanya tadi kan dia istilahnya urutan, nggak ada urutan, makanya dia tergantung si Python-nya nanti yang ngatur gitu, urutannya mana duluan. Ya. Oh iya. Beda-beda nih, saya mendefinisikannya sama, saya begini juga, kamu begini juga, ya teman-teman sama juga begini. Tapi ketika disimpan, ketika ditampilkan, nah, ternyata beda-beda nih hasilnya. Ya. Oke ya, jadi yang harus diingat bahwa kalau set tidak ada urutan, jadi tidak ada indeks, ya, dan apa namanya ketika didefinisikan, ya,
urutan ketika direlasikan dengan urutan ketika disimpannya bisa jadi berbeda. Ya. Oke, lanjut. Cara mengakses. Nah, karena tidak ada indeks, ya, gitu. Jadi nggak bisa kita nih, saya mau menampilkan indeks kedua misalnya, atau banana gitu ya. Nah, itu nggak bisa, ya. Tapi kita bisa menggunakan for untuk menampilkan item, ya, item dalam setnya pakai for. Ya, itu kayak biasa aja ya, tapi kan semua ya, nggak mungkin satu, gitu ya. Atau kalau ingin satu, kita gunakan keyword in. Ya, pakai keyword in. Cara untuk apa ya, ngakalinnya lah gitu ya. Oke, kita coba ya. Kalau ini sebenarnya biasa ya, pakai for biasa nih. Ya, for kita pakai x lagi nggak apa-apa, ini x-nya udah nggak dipakai lagi. Di setnya sama ya, for x in this set print x. Nah, gitu ya. Cherry, apple, banana. Ya. Jadi ini menampilkan seluruh item satu persatu. Ya. Kemudian tadi apa? Pakai in. Ya. Nah, memeriksa apakah banana ada dalam satu set. Ya, coba print banana in this set, bisa nggak kayak gitu? Saya belum cobain juga nih. Print oh, cuman true doang ya. Oh, ada gitu ya. Jadi cuman menampilkan bener enggak itu ada di dalam set ya, suatu item atau anggota ya. Tapi nggak bisa menampilkan per item ya, tetap nggak bisa nih. Kecuali gini, kita pakai if ya, if banana in this set print banana gitu ya, bisa ya. Itu istilahnya ngakalin lah ya. Kayak tadi ya, kayak yang apple, if apple in gitu ya. Oke ya. Ada yang belum selesai? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Pak. Jadi ini yang bisa adalah apa? Menampilkan keseluruhan item satu persatu menggunakan for, atau memeriksa apakah suatu item ada di dalam suatu set menggunakan in ya. Oke. Sinyal lagi bermasalah semua berarti ini. Ya. Mengubah item. Ya. Nah, ini. Jadi berbeda dengan tuple. Tuple tidak dapat diubah, tidak dapat ditambah. Kalau set tidak dapat diubah, tapi dapat menambahkan item yang baru. Ya. Nah, nanti jadi ngubahnya nggak bisa nih. Ya, selesai di situ dulu. Baru berikutnya bagaimana cara menambah? Menambahnya ada di sini. Ya. Jadi menambah di akhir ya, di akhir set gitu ya. Metodenya adalah add. Ya. Kalau hanya satu item yang akan ditambahkan, kalau lebih dari satu item kita gunakan metodenya namanya update. Ya.
update, ada add, ada update. Add satu item, update banyak item. Ya. Kita contoh untuk add dulu nih. Ya. Kita tadi udah belum ya? Oh iya. Mana? Oh ya ini ya. Jadi lihat ketika di print ini pakai kurung kurawal ya. Jadi ini di setnya sudah. Menambah ya. Menambahkan orange ke dalam set ya. Kita ketikkan seperti ini. Print mana print di set. Nah sekarang urutannya jadi berubah lagi ya. Ternyata ketika disimpan orange bukan di yang terakhir nih ya, berubah juga ya. Jadi nambah bisa, tapi ya karena nggak urutan ya, jadi bukan berarti dia nanti tampilnya dari yang terakhir, nggak juga ya, jadi akan diacak lagi ya. Jadi agak uniknya di sini nih ya untuk tipe dataset ya. Oke, silakan dicoba dulu deh. Ini untuk menambah satu item ya, pakai metodenya adalah add. Cek. Mungkin. Yo. Yo. Masuk. Aku ya. Nah, keluar lagi kan. Nge-freeze, Bung. Mohon bersabar ya. Mau tanya aku. Ya, kenapa? Ini yang for X in. Enggak, kamu salah, Li. Kamu pakai for bukan for. Iya sudah, saya ganti. Lah iya. Print X-nya nggak bisa lagi. Apanya nggak bisa? Ya, bentar. Coba present gantian. Nih, kelihatan. Printnya itu Kenapa? kurang spasinya belum ya? Spasinya udahan ya? Kok error semua itu, Ri? Ya, aku tanya kenapa. Coba lagi tuh. Coba. For X. Coba print di setnya dulu dah. Kenapa? Print, abis print dulu di enter lagi, Li. Jangan ditulis print lagi. Kenapa? Ali, Wah. Ya kenapa? Nggak apa-apa udah. Cancel jangan. Biarin nggak apa-apa. Print dulu di setnya lah. Biar dilihat bener nggak. Print Di set. kurung. Kurungnya dulu dong. Ali kurung.
Kalau Kurung. kalau Jangan di pakai versi, spasi di versi 2 boleh nggak pakai kurung? Itu jangan pakai spasi kan print di setnya. Coba Iya. coba. Ya bisa nggak? Oh Bisa. bisa. Itu bisa. Terus Rompak. for X in the set, Ya. Printnya spasi. Spasi dulu. spasi minimal 1. Ah. Nah, Print X dalam kurung. udah klik lagi. Ya, bisa. Dah. Tuh dan. Saya error, Pak. Kenapa? Coba. Pak. Wali, Pak. Ya, coba langsung aja. Yang error-error Ini, langsung tampilin. Waduh. Mana? Kecil banget. Taruh, dipin dulu, pin. itu ini set itu. Enggak memang ini set ya. Iya, Pak. Namanya. Ini set. Grab semongko. Semongko. Print ini set. Enggak, kamu ada spasinya itu. Di mana ya, Pak? Itu Di tadi yang printnya. salah di atas. Kamu mau gimana ini? Mau nampilin kayak tadi pakai for? Enggak, Pak. Yang apa sih? Update. Nah, yang di-update ini ada ininya, Pak. Nih. Ada huruf Oh ya. ini nih. Nah, itu kan di atasnya udah ini set update. Grab. Oh, pakai update ya. Ya itu udah sebetulnya yang atas. Yang bawah karena kamu ada spasi. Itu udah bener. Yang atasnya setelah ini set update kan bener tuh. Print ini set itu kan udah bener. Printnya itu ada spasinya di. Kalau yang bawah karena kamu ada spasi dulu, spasi, Nah. print. Nah, itu yang bikin salah. Coba yang itu di enter aja tuh yang bawah yang ada kursornya coba. Enter langsung. Itu nggak masalah itu. Jadi ada ininya, Pak. Ada huruf R, E, G, S. Itunya tambahannya. Kalau perintahnya mah masuk, Grab sama Semongko, G masuk. Cuman ada huruf-huruf ini nih. Ya memang awalnya udah ada itu. Ini RE, guys. Kamu kalau waktu Yang definisi, awalnya nggak ada, Pak. hah? Ada. Nggak ada, Pak. Nanti salah ini pas mana coba pas mendefinisikan pasti ada yang salah itu. Kan awalnya di sini. Ini set kan. Di sini itu ada apple, banana sama cherry. Terus sini udah tinggal ke add kan tadi add ditambahin 1 sama orange. Nah, udah masuk. Nah, pas pakai update jadi nambah ini, Pak. Huruf R E G S-nya itu. RE, GS. Oh. Iya, yang di awal habis printnya itu. Oh. Yang ini nih, Pak, nih. Ada apa? PN lagi. SPN apa lagi? K ya? Iya. R E G S P N M K A O. Nah, dulu. Coba saya nyobain dulu ya. Apa ada yang salah ya? Nah, dulu. Coba yang ini kan nggak masalah waktu add ya. Iya. Ini nggak masalah nih. Sekarang coba yang update ya. Iya. Oh, kamu nggak pakai kurung. Ada kurung sikunya loh. Pakai, Pak. Pakai waktu update. Iya. Iya, ya yang pertama enggak. Nah, itu. Tapi yang kedua pakai, cuman
Punya gua bye-bye aja, Di. Karena kurung coba ya, karena mau kurung sikunya saya coba ini ya. Kurung siku nih, nanti saya hapus ini. Punya gua sehat-sehat aja, Di. Ini kurung siku. Gak mau diisi semua mengkok ya. Mango. Gak mau kayaknya Di. Apa tadi? Grapes ya, grapes. Grapes, Pak, ya. Nah, misalnya lu nggak pakai kurung siku nih, hasilnya coba. Di set, print di set. Tuh kan? Nah, Oh iya. kalau lupa kurung siku, jadi apa namanya? Ngaco. Dianggapnya apa? Karakter ya, string. Ya. Dianggapnya karakter. Oh. Ya. Tapi kalau ini kita kasih siku, Kurung. Nah, sehat dia, Pak. ya ini baru bener ini. Lu salah di situnya, Di. Ya, lupa berarti yang pertama lupa kurung sikunya ya nggak apa-apa. Ya, biar buat pengalaman. Oh, oh iya Pak, makasih Pak. Ya. Oke, jadi ini ya untuk satu item penambahannya pakai add. Kalau banyak item pakai update. Tapi saya belum nyoba juga add. Kalau misalnya dibanyakin begini apa? Keluarnya mungkin error ya. Saya belum nyoba juga. Oke, berikutnya untuk menampilkan jumlah item di dalam set ya, sama juga pakai len ya. Berarti kalau sekarang ada berapa nih ya? Banyak nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nih harusnya ya. Print len dis set. Nah, 15 ya. Jumlah itemnya ya. Oke, udah. Lanjut. Lanjut, Pak. Menghapus item. Nah. Kalau set masih bisa dihapus, tapi bukan menggunakan nomor indeks ya. Jadi yang dipakai adalah nama itemnya ya. Ada dua nih, ada remove, ada discard ya. Nah, ini contoh misalnya menghapus banana menggunakan metode remove. Nah, coba tuh yang tadi yang tidak dikendaki aja ya, yang R apa itu, coba dihapus ya. Pakai ini metode ya. Kalau metode tuh objeknya dulu, ini nama objeknya, diikuti titik, diikuti metode, baru nama item ya. Berarti this set titik remove apa R misalnya ya. Kita tampilkan lagi, harusnya ini 14 ya. Nah, berkurang 1, R-nya hilang ya. Kemudian satu lagi apa tadi? Jika item yang dihapus tidak ada, remove akan menampilkan error. Oh. Yang kedua, discard. Discard banana, print di set. Bedanya apa? Jika item yang tidak ada, discard tidak akan menampilkan error. Oh, gitu doang ya bedanya ya. Oke, sekarang ganti dengan ini berarti S.
Pakai discard coba ya. Discard. Nah, ya. Discard. Discard. If it is a member. Coba ya, saya misalkan tadi apa S ya? S saya ini lagi ya. Hasilnya apa? Nah, ya nggak ada apa namanya? Nggak ada error message ya. Padahal S-nya harusnya udah nggak ada. Sekarang coba pakai remove. Nah, kalau remove ada muncul tuh ya. OS-nya nggak bisa ya, karena sudah nggak ada. Sepertinya bagusan ada error message, jadi kita tahu ya bahwa oh ini udah nggak ada gitu ya. Oke, sekarang ini nggak bisa lebih dari satu ya. Nah. Remove an element, nah, it must be a member. Ya. Hanya sebuah elemen ya, jadi ya elemen ya, n. Satu-satu berarti nih, ya. Print di set, O-nya belum ya. Kalau discard tadi keterangannya apa? Discard. Kalau ini jika, ya, jika, kalau enggak berarti nggak akan di remove gitu ya. Makanya dia nggak muncul error ya. Remove an element from a set if it is a member. Jika dia anggota, kalau nggak anggota ya nggak dihapus, ya. Tapi kalau remove harus anggota, kalau nggak bukan anggota error jadinya gitu ya. Baik, ya. Oke, coba dulu ya, yang remove dan discard ini. Ya, saya mau bersihin. Ini lalu A, lalu P, lalu G. Print di set. Nah, ini baru benar. Oke, silahkan dicoba-coba ya. Jadi boleh discard, boleh remove ya, nggak masalah. Kalau ingin ada muncul error pakai remove. Ya, kalau misalnya bukan anggota. Kalau nggak mau muncul error, gunakan discard. Ya, kalau discard, kalau bukan anggota otomatis nggak jadi berarti ya. Oke, bisa lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak.
Baik. Yang berikutnya adalah dengan menggunakan metode pop. Ya. Ini contohnya. Jadi metode pop ini menghapus item terakhir. Ya. Ya kalau kita print dulu ya kita tahu mungkin ya. Apa item terakhir atau memang nanti apa acak lagi saya nggak tahu nih. Coba ya kita coba nanti. Reset titik pop. Oh ini nanti ini hasilnya adalah apa yang akan dihapusnya nih ya. CX ini nanti isinya adalah item yang dihapusnya. Misalnya kalau banana yang terhapusnya nanti dia munculnya print X itu adalah banana gitu ya. Baik, kita coba aja langsung ya. Kalau di sini yang terakhirnya cherry nih ya. X sama dengan diset titik pop ya. Print X hasilnya tuh ya. Jadi kalaupun ditampilkannya seperti ini cherry, ternyata yang terhapus adalah grapes ya. Print diset ya. Coba saya mau hapus lagi ya, sekali lagi nih. Diset pop lagi nih. Print X. Nah, banana. Ya. Malah yang pertama terus ya. Grab, kalau kita lihat nih pertama nih urutannya. Banana juga pertama. Coba satu kali lagi ya. Print diset Apple sekarang ya. Kemudian saya hapus lagi pakai pop. Print X. Oh iya. Ya. Jadi terakhirnya dari awal ya, aneh juga ya. Oke. Cuman yang jelas ya kalau pakai pop ya, istilahnya kita nggak tahu nih mana yang akan dihapus gitu ya. Beda dengan yang pakai indeks ya. Kalau ini udah ketahuan ya. Kalau nggak salah di list juga ada pop. Kita tahu yang terakhir itu apa. Terus cepat-cepat nih kayaknya nih, udah mulai jaringannya udah mulai ini. Lanjut dulu ya. Ya Pak, lanjut. Nah sekarang ada lagi mengosongkan set ya. Jadi ini mengosongkan berarti seluruh itemnya akan dihapus ya. Tapi si variabelnya sendiri masih ada ya, cuman isinya kosong ya. Nah ini metodenya adalah clear ya. Oke, contoh nih, ini di setnya sekarang ada 3 nih anggotanya ya. Kemudian kita gunakan clear ya, di set titik clear ya, print di set hasilnya. Nah kosong, set kosong loh
ya, nggak ada isinya. Kalau print len di set maka nol, ya, nggak ada isinya, kosong. Jadi clear untuk mengosongkan item dari suatu set, ya. Oke, dicoba dulu. Udah? Sudah Pak. Lanjut. Mana nih? Oke, clear ya. Jadi tadi apa aja? Remove, lalu Discard. lalu pop, lalu terakhir adalah clear. Ya. Nah, del sendiri untuk menghapus variabelnya, ya, variabel setnya sendiri, ya. Kalau clear tadi menghapus isi, ya. Kalau del menghapus, ya, kalau variabelnya hilang otomatis isinya ikut hilang sebetulnya, ya. Oke, kalau ini kita coba bikin lagi ya biar ada isinya. Ya, nggak apa-apa, saya juga tadi los-losan ini, ya. Oke. Nah, saya buat lagi. Print. Oke, ada lagi ya. Kemudian del ya, del di set. Print di set. Oh. Kalau nggak ada error kalau kita print, ya. Tapi kalau masih ada variabelnya tapi kosong, ya munculnya seperti ini, ya. Kosong, tapi variabelnya sendiri masih ada. Ya, kalau pakai del, ya semuanya dibabat habis istilahnya, ya. Jadi nama variabel berikut isinya atau anggotanya dihapus semua. Ya. Oke, coba. Ya, dikit lagi, menggabungkan baru konstruktor. Nah, sip. Lanjut dulu ya. Nah, hampir setengah 11 soalnya ini. Lanjut Pak. Ya, menggabungkan dua buah set atau join, ya. Nah, ada beberapa caranya. Ya, yang pertama union. Oh, union di set ya. Union. Kemudian ada update. Oh, kalau update tadi sama ya. Saya juga pakai update ya. Bedanya apa? Kalau union akan nge-set baru yang berisi seluruh item dari kedua set. Nah, ini mirip pakai operator plus ya. Ini nih. Cuma saya nggak tahu nih di itunya nggak ada, tapi kita coba bisa nggak pakai tanda plus ya, operator plus. Kalau update ya, jadi ini menambahkan seluruh anggota dari satu set ke set yang lain. Nah, ini update. Jadi seolah-olah
menambahkan ya, menambahkan. Oke, ini contoh metode union ya. Set 3, set 1 titik union set 2. Oh gini ya modelnya ya. Oke, coba dulu ya. Set 1 ABC, set 2 integer 1, 2, 3, set 3 ini union. Ya print set 3. Nah, coba pakai operator plus ya, bisa nggak ya? Saya pakai set 4 aja ya. Set 4 sama dengan set 1 ditambah set 2. Oh, nggak bisa ya. Oke. Kalau set nggak bisa pakai operator plus. Jadi harus pakai union ya. Union, jadi dia akan membuat variabel baru ya, set 3. Oke, dicoba. Sekarang pakai update. Ya. Nah, set 4 ya. Gimana? Kalau pakai update itu nggak bisa dimasukin ke variabel baru ya, Pak? Iya. Kalau update itu set yang satu ditambahkan ke set lain yang sudah ada, bukan yang baru. Ya. Kalau ingin gabung tujuannya ya, gabung 2 set. Gitu. Oke, kita coba aja. Set 1 berarti nanti ini ya titik update ya, antara set satunya sendiri dengan set 2. Oke, sekarang coba ya. Set 2 itu 1, 2, 3. Saya bikin set 3 misalnya. Set 3 sama dengan, nah saya ingin ada yang ganda nih. Ya, ada yang ganda nih. Misalnya 3, 3, 4, 5 ya. Oh, ketiban dong, nggak apa-apa lah. Print set 3 nih. Ya, 3, 4, 5, set 2, 1, 2, 3. Kita update ya. Set 2 titik update dari set 3. Misal gitu ya. Oke, print set 2. Maka harusnya 3-nya cuma 1 tuh. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi otomatis karena set ini tidak boleh ada duplikasi, ketika terjadi penggabungan, maka yang duplikasinya akan dihapus, yang duplikat. Ya.
Coba. Kan tadi set 2-nya 1 2 3. Set 3 3 4 5 nih. Ini ada yang double nih 3 nih. Ya, 3 di set 2 ada, di 3 ada. Ketika digabung, maka yang double-nya, yang duplikat itu akan dihapus 1 ya. Jadi tidak ada duplikasi lagi. Oke, coba ya. Yang ada kendala, ada error, langsung aja ya. Kalau perlu langsung di-share, lebih bagus dan cepat. Pak, Ya, kalau urutannya ngacak nggak apa-apa, Pak? ya memang urutan ngacak kan. Oh iya iya iya. Soalnya kan di Bapak kan ABC kan berurutan tuh, Pak. Punya saya nggak, Pak? BCA jadinya. Oh, kebetulan berarti. Sponsor. Sponsor. Nama bank itu. Ada lagi? Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Sekarang tadi menggabungkan. Udah. Tinggal konstruktor. Ya, nih. Ya, ini sama ya, kayak ini nggak usah di inilah. Ya. Cuman bedanya apa? Pakai kurung biasa tapi ada 2 nih. Ya. Kalau biasanya kan di set sama dengan kurung kurawal, apple, langsung gitu ya. Kalau pakai konstruktor set, kurung lagi, kurungnya kurung biasa 2 kali ya. Kemudian ini daftar metode, tadi ada